Pak Ansar, tadi kan Pak Ansar sudah singgung sedikit lah soal apa sih ada apa dengan Kepri, terus nanti tadi soal Kepri ini kayak kura-kura. Jadi mungkin bisa diulang lagi Pak, alasan atau motivasi apa nih Pak Ansar ini menjadi calon mencalonkan diri ya. Ya saya begini ya, pengalaman saya di masa lalu gitu ketika menjadi kepala daerah, ya alhamdulillah dengan kerja keras kita semua pada saat APBD kita sangat kecil sekali waktu itu, kita bisa membangun Bintan itu dengan berbagai infrastruktur yang mahal dan semua kita gunakan itu melalui anggaran APBN. Ketika saya bupati itu saya datang ke pemerintah pusat, biasanya pemerintah pusat sangat menghargai ketika kepala daerah secara langsung gitu tampil untuk mendapatkan dukungan, untuk, betul. Berinisiatif ke pusat. Maka saya kira untuk provinsi ini tidak ada alasan kalau provinsi ini tidak bisa berlari dengan cepat. Kalau kita bicara provinsi Kepri, apa sih yang tidak ada potensinya? Posisi strategisnya oke. Kemudian kawasan ini kawasan yang dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Asia seperti Singapura, Selat Malaka juga lalu lintas perdagangan yang sangat sibuk. Kemudian di tata ruang nasional, Kepri ini sebagian besar masuk ke kawasan strategis nasional. Kemudian ada beberapa kawasan-kawasan khusus, special economic zone di Kepri ini. Tapi saya miris kalau Kepri ini justru laju pertumbuhannya, pergerakannya lambat gitu. Saya pergi ke NTB, saya pergi ke Labuhan Bajo karena saya Komisi 5. Saya pergi ke Sumatera Utara, saya pergi ke Maluku Utara. Saya lihat jauh sudah tertinggal infrastruktur kita dibandingkan mereka gitu. APBN di kawasan mereka itu ya sangat luar biasa setiap tahun masuk ke sana. Maka tidak ada kata lain selain potensi daerah yang kita miliki, kita harus memanfaatkan semua potensi anggaran yang ada di pusat itu untuk percepatan pembangunan di daerah kita. Pak Ansar, kalau saya analogikan itu sebuah mobil. Benar. Di situ ada mesin, ya toh, ada ban, ada rem, ada gas, ada sopirnya. Iya. Jadi kalau Kepri ini masalahnya di mana nih Pak? Ya, saya kira kalau kita ibaratkan itu mobil, kita mesti bekerja dengan pola pendekatan sistem gitu. Biasanya kalau pendekatan sistem yang kita gunakan, semua subsistem pasti terangkat gitu. Nah, kalau mesin ini Kepri ini mesinnya Ferrari atau apa Pak? Atau Suzuki Pak? Ya saya kira mesin apa saja ya. Yang penting sistemnya berjalan. Mungkin dia mesin belum ganti oli kayaknya. Maka kalau kita bicara sistem, dapur pemerintahan itu harus sungguh-sungguh dibenahi dulu gitu. Karena sumber racikan masakan itu biasanya dari dapur. Kalau dapurnya bagus, masakannya enak gitu. Nah, contoh ketika investor datang ke tempat kita mau berinvestasi, kita mesti suguhkan mereka standar pelayanan yang betul-betul maksimal. Investor tidak perlu bertemu dengan kepala daerah, tapi mereka bertemu dengan sistem. Kapan mereka bertemu kepala daerah? Di saat mereka butuh dukungan jaminan keamanan, baru barangkali dia perlu bertemu dengan kepala daerah. Tapi kalau sistem itu berjalan, saya kira pendekatannya mudah. Nah, itu yang harus menjadi jaminan kita. Jadi sistem kita benahi, infrastruktur kita benahi, performance infrastruktur menjadi jaminan orang berinvestasi. Kemudian kita membangun juga semangat optimisme masyarakat untuk terus memberikan dukungan dalam bentuk investasi apapun yang sifatnya memberikan multiplier efek yang besar. Jadi itu. Sebenarnya Pak Ansar ini pede Pak. Dia karena pernah menjabat periode dua periode ya Pak, dan untuk itu Bupati saya lakukan di Bintan. Dia ada beberapa prestasi yang dicapai pada saat itu Pak. Apa? Jadi pernah memimpin Bintan, terus angka kemiskinan dari 14,5% tahun 2005 menjadi 12,47 ya Pak. Oh bukan, itu 2005 itu 14,7%. Kita tinggalkan waktu itu tinggal 3,9%. Tuh. Angka kemiskinan. Pantesan teman saya yang orang Bintan sekarang kayak anak orang kaya Pak. Iya, jadi Bapak kayak seperti punya semangat optimis nih. Oh iya, harus semangat. Gitu Pak. Pemimpin harus semangat.
Iya. akan mengulang keberhasilan prestasi-prestasi yang sama. Iya, insya Allah. Sip. Waktu itu di Bintan dengan segala keterbatasan. Iya. Kalau Kepri ini sebenarnya tidak terbatas ya, Iya. punya potensi besar ya, Pak Iya, ya. dan saya pikir hampir setahun saya di Komisi 5 cukup buat saya untuk membangun jaringan ke depan gitu ya. 1 tahun itu cukup. Ya saya kira cukup karena ya bidang saya memang bidang yang berkaitan dengan sesuatu yang lingkupnya besar gitu di daerah. Ya bayangkan Kementerian PU, Perhubungan, Kementerian Desa, gitu, kemudian Basarnas, kemudian BMKG. Saya kira lingkup itu sangat kita butuhkan untuk membangun performance infrastruktur kita. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal rencana ke depan nih, seperti yang tadi saya bilang, saya ngeliat poster Bapak nih. Iya. di depan gerbang ini, Pak. Oh iya. Tiba-tiba kok udah ada foto Iya. Pak Ansar Pak dengan Ansar dan- Ibu Marlin. Oh, mungkin Pak Ansar dengan Nita. Enggak dong, Pak. Ini saya kaget tuh pas lewatin. Ini kenapa Ibu Marlin, Pak? Iya. Adakah alasan tertentu mengapa Iya. berpasangan Ya dengan pasti Ibu ada Marlin? hubungannya Iya. dengan Golkar, ada pasti. Pasti. Kenapa Pak? Yang pertama, kedua, Bumarlin. yang pertama dua partai ini partai besar. Mm-mm. Jadi kalau dua kekuatan ini disatukan secara politis, itu kita sudah mendapat dukungan tiket untuk mencalonkan yang sudah lebih pasti. Gitu. Yang kedua, Ibu Marlin, karena pemilih sekarang ini juga banyak didominasi oleh kaum perempuan. Jadi persoalan gender ini selalu menjadi persoalan yang ya hari ini mencuat di tengah masyarakat. Betul. Kepri Maka, partisipasi benar. pemilihnya lebih besar perempuan. Iya, maka saya memilih Ibu Marlin. Yang ketiga, ya dalam pilkada seperti ini tentu kita bicara juga peta wilayah. Oke. Nah, peta wilayah, saya kemarin ketika pemilu legislatif dapat suara tuh hampir 139.000. Terbanyak nih. Iya. Terbanyak. Ansari terbanyak. Itu 115 ribuan itu saya dapat di luar Batam. Malah di luar Batam. Di Pak? luar Batam, Oke. karena saya waktu itu jarang muter di Batam karena saya udah persiapkan calon yang perhitungan saya punya suara di Batam kuat, tapi ternyata meleset. Mm-mm. Nah, di Batam saya hanya dapat 22.000 lebih aja waktu itu. Mm-mm. Jadi kalau dua wilayah ini diperkuat dengan calon yang masing-masing punya basis di wilayah ini, ya mudah-mudahan itu juga mempermudah gitu bagi kita. Kebayang nggak nih? Nah, gitu Kebayang nggak? kita, Mas Hah? Danang. Kebayang nggak? dikit sih ini. Strateginya Pak Ansar. Jadi kalau ngomong kue itu tetap besar gitu, Iya. nggak ngumpul di sepotong dua Iya, potong kue gitu. iya. Kuenya Pak Ansar nanti Iya. besar. Iya sih, baca-baca Berbagi memang dengan begitu. Marlin. Jadi Iya. akan menjadi koalisi terbesar di Kepri gitu. Ya, ya. insya Allah. Koalisi terbesar 2024 juga katanya. Oh, ini dia nih. Enggak, maksud saya gini Pak. Selain memang tokoh perempuan selain Bu Marlin sempat nggak ada yang sempat dilirik itu melirik yang lain itu atau kayaknya pandangan pertama langsung wah Bu Marlin. Bu Marlin. Karena pertama itu memang nama yang mencuat Bu Marlin, gitu. Nah selain itu kan Ibu Marlin juga punya pengalaman karena beliau istri wali kota ya. Saya kira ya belasan gitu organisasi yang beliau pimpin, termasuk beliau ketua PKK, beliau ketua Fatayat NU dan banyak lagi organisasi kemasyarakatan, majelis-majelis taklim beliau pimpin. Saya kira itu sudah jadi modal dasar gitu bagi beliau gitu. Dan segmen beliau kan menyeluruh gitu di Batam. Beliau bukan wanita yang dipilih atau ditentukan di salah satu dapil untuk dipilih gitu, seperti anggota legislatif gitu. Tapi beliau kan ngurus Batam secara menyeluruh. Jadi saya kira lingkup beliau itu seluruh Batam. Beliau punya basis juga di Karimun karena beliau memang Karimun. Karimun. asli dari Karimun. Ya, jadi memang kita meramu itu secara politis strategis yang insya Allah meyakinkan kita bisa bangun dua kekuatan ini, kita satukan. Iya. Kekuatan. Pak, tapi statusnya masih anggota DPR kan sekarang? Masih. Ini semoga Bu Marlin nonton. Semoga minggu depan Bu Marlin Mau ya? Oh iya. Kita tunggu Bu Marlin. Iya, ya. benar. Biar ada kacamata dan pandang Nah, cara itu. pandang wanita. Tolong Bu didengarkan Pak Ansar. Kita tunggu Bu Marlin nanti di Iya, studio kita tunggu banget Bu di Iya. sini. Pak,
Kalau ngomong-ngomong soal masuk ke dunia ke pilkada nih, pasti ada dong siapa yang menjadi saingan terberat? Saya kira semua saingan pasti berat. Berat. Biasanya orang selalu kalah ketika orang merasa overconfidence, merasa yang lain itu ringan, merasa yang lain itu kecil. Maka saya sama sekali yakin calon-calon kami yang lain itu juga punya kekuatan yang cukup. Maka kuncinya ya kami mesti bekerja keras, gitu. Di dalam Islam itu kan bahasa takabur itulah kira-kira. Jangan sekali-kali takabur, insya Allah. Pak Ansar, kemarin kan di beberapa di media online dan di sosial media kan sempat ada muncul survei Indobarometer itu. Ya mungkin Pak Ansar ini ya, ada Pak Isdianto, ada Pak Ansar Ahmad, ada Pak Suryo, kemudian ada Pak Ismail. Menurut Pak Ansar gimana Pak survei itu? Ya saya tidak mengecilkan lembaga survei apapun gitu, tapi saya tentu yakin dengan survei yang sejak awal memang waktu itu dibuat oleh Nasdem gitu. Nah di survei itu saya lihat ring persentase antara satu calon dengan calon lain itu saya yakini benar gitu. Contoh ketika 23 calon berdasarkan muncul dari pikiran koresponden itu, kan Pak Rudi terata, saya di bawahnya sedikit, kemudian diikuti yang lain. Nah setelah diperas itu jadi 6 calon, jadi 5 calon, alhamdulillah saya masih tertinggi di situ. Saya kira itu referensi yang kuat buat saya, gitu. Dan itu dilakukan pada saat situasi normal, belum ada gerakan ini, gerakan itu, belum ada distorsi di Golkar sendiri. Tadi beda-beda pemikiran. Nah, saya kira itu jadi pegangan saya gitu, dan saya yakin bahwa bagi saya itulah referensi yang saya pegang. Tetap dipegang oleh Pak Ya, Ansar. karena saya merasa berangkat dari hasil pemilihan legislatif yang lalu. Kalau hitung-hitungan legislatif kan sebenarnya lebih berat karena calonnya partai politik banyak, calon juga banyak, gitu. Kita masih diberikan kepercayaan masyarakat dengan angka hampir 138.000 lah kalau tak salah waktu itu. Jadi saya pikir itu sudah modal dasar lah gitu buat saya. Tapi kan 2015 Bapak pernah mencalonkan juga, tapi jadi wakil. Iya, waktu itu wakil ya. Waktu itu wakil. Sama Romo. Iya. Ini mau calonin lagi nih, kayak seperti ada sesuatu yang memang tadi ya mungkin. Ya alasannya tadi. Tapi kalau boleh memang ya kali ini saya mesti naik kelas lah. Takkanlah saya dulu calon wakil terus saya jadi anggota DPR RI, saya kembali lagi calon wakil. Sudah saatnya lah, waktunya saya kira saya calon sebagai calon gubernur. Masa Golkar jadi wakil? Wakil. Pak Ansar, kalau suruh milih lah, kan berarti kan sepertinya ini kan arahnya sudah mengarah ke tiga peserta, maksud 3 calon kan, gitu. Nah, di antara Pak Isdianto dengan Romo kira-kira paling berat yang mana Pak? Saya kira dua-duanya berat. Saya nggak bisa memilih karena pasti dua-duanya punya referensi yang normatif. Gitu. Tapi intinya saya mesti kerja keras itu. Di antara 3 yang baik itu insya Allah pasti ada yang terbaik kan? Ini normatif lagi Bapak. Iya. Benar Pak, pasti selalu ada yang terbaik dari yang baik. Kalau nanti Bapak nih yang pertama kali akan dilakukan setelah terpilih, misalnya nanti terpilih kan, tetap optimis kan Pak, pasti akan terpilih. Pasti ada dong satu hal yang apa sih yang harus dilakukan nih untuk Kepri pertama kali. Atau kan gini Pak, kalau saya orang marketing, kita orang bisnis kan ada namanya analisa SWOT. Kita lihat kekuatan, ancaman, peluang dan ancaman, tantangan. Kalau menurut Pak Ansar ini kekuatannya apa Pak? Sehingga Pak Ansar percaya diri untuk saya mau melakukan. Ya saya pikir kekuatan yang saya yakini ya, potensi kita dari semua potensi cukup besar gitu. Ya katakanlah UMKM gitu ya. Kita punya UMKM di Kepri ini saya kira jumlahnya tidak sedikit dan dulu juga memberikan kontribusi yang besar. Maka kita mesti dorong itu karena itu sektor real yang memang bisa
menjamin perputaran ekonomi. Saat-saat seperti ini kan kita tahu daya beli masyarakat jauh merosot ke bawah. Maka UMKM mesti menjadi penyelamat itu. Nah, di sisi lain kita harus berani melakukan terobosan-terobosan extraordinary untuk mengundang investasi ke depan. Nah, selain kita tentu berkomitmen bersama pemerintah pusat menyelesaikan COVID ini, mudah-mudahan segera selesai, kita mesti berani menyiapkan kawasan-kawasan ekonomi baru yang secara khusus seperti yang disampaikan oleh Kadin, kawasan-kawasan investasi murah. Apa sih kawasan-kawasan investasi murah itu? Saya kira kawasan-kawasan yang dengan keberanian kita memberikan relaksasi khusus. Kan anehnya sekarang hanya pemerintah pusat yang bicara relaksasi, yang bicara investasi begini begitu, tapi daerah kan masih diam aja nih. Lalu apa yang daerah berikan untuk menyambut kebijakan-kebijakan extraordinary yang dilakukan oleh pusat? Maka daerah boleh memberikan relaksasi. Pertama, layanan birokrasi yang pasti, yang efektif, efisien itu harus kita siapkan. Yang kedua, sejauh itu kewenangan daerah, kita boleh kok memberikan tax holiday, menggratiskan IMB, menurunkan tarif-tarif yang selama ini menyulitkan bagi para investor. Kita mempelajari mungkin aspek-aspek lain seperti perbedaan tingkat harga barang-barang pendukung untuk investasi di daerah kita dibandingkan di Banyuwangi, dibandingkan di DKI. Kita mesti pelajari itu. Nah, kalau itu berani kita lakukan, pemerintah pusat juga memberikan relaksasi itu, kita tinggal memasarkan investasi kita keluar. Jadi pasca COVID ini kita mesti rebut itu. Kita kan kemarin dengerin tuh, karena trade war atau perang dagang Cina dan Amerika itu, kan 150 investasi Amerika di Cina itu akan ditarik. Betul. Kita harus bawa itu ke Indonesia, khususnya ke Kepri, ke Batam. Ya, kalau nggak bisa manfaatin privilege Hong Kong juga akan segera dicabut oleh Amerika. Sebentar lagi tentu mereka akan merelokasi investasinya. Mari kita sama-sama jadikan Batam ini Hong Kong barunya Indonesia. Gitu, jangan sampai mereka ke Vietnam, ke Kamboja, kemana-mana, sayang itu. Nah, tadi kan kalau Bapak bilang membawa investor-investor yang asing itu ke Kepri, pasti ada jalan lagi bahwa kita harus membenarkan infrastruktur, benar. Oh iya. Nah, rencananya ke depan infrastruktur seperti apa yang akan Bapak rencanakan?